Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita fokus ke bab 8 dari sumber Anda ya, tentang komputer pribadi. Sesuatu yang, sekarang kayaknya biasa banget, ada di mana-mana. Tapi dulu ini ide gila loh. Bayangkan mesin pribadi buat pikiran kita. Iya, betul. Akarnya itu bisa ditarik jauh ke belakang ke tahun 1945. Ada esai Vannevar Bush, As We May Think. Dia membayangkan Memex, semacam perpanjangan memori mekanis pribadi gitu. Visinya luar biasa sih untuk zaman itu, teknologinya belum ada. Jauh banget ya. Nah, dari visi itu, gimana ceritanya sampai kita punya kotak ini di meja kita sekarang? Coba kita urut jalurnya ya, dari ide awal sampai hardware dan software-nya. Bisa. Kita lompat nih ke tahun 1968, ada Douglas Engelbart, dia terinspirasi sama Bush. Demonya itu legendaris, sering disebut mother of all demos. Dia nunjukin mouse, hypertext, window grafis, kolaborasi real time. Wah, itu kan dasar komputasi modern kita semua ya. Banget, itu fondasinya. Tapi yang menarik, tujuan utamanya Engelbart itu bukan sekedar bikin mesin hitung cepat. Oh ya? Terus apa dong? Fokusnya itu di istilahnya augmentasi kecerdasan manusia. Semacam simbiosis manusia-komputer gitu. Jadi idenya, komputer itu jadi partner berpikir kita. Membantu kita jadi lebih pintar, lebih kreatif, bukan cuma alat bantu hitung. Nah ini pergeseran cara pandang yang penting banget. Oke, menarik. Terus ada gelombang lain kan yang disebut di sumber Anda dari Bay Area di tahun 60-an 70-an, semangat kontra budaya gitu. Itu gimana nyambungnya? Nah, ini juga nggak kalah penting. Semangat Whole Earth Catalog, anti kemapanan, do it yourself, itu lagi kuat-kuatnya. Ada semacam keinginan buat merebut teknologi dari institusi besar, kayak pemerintah atau korporasi. Mereka mau teknologi itu dikasih ke individu. Jadi, biar orang biasa bisa pakai gitu ya? Betul, mereka percaya alat itu harus memberdayakan, bukan malah mengontrol. Contohnya Lee Felsenstein. Dia bikin community memory, semacam terminal komputer publik pertama. Prinsipnya hands-on imperative. Biarin aja orang ngoprek, belajar sendiri, buka akses seluas-luasnya. Jadi insight kuncinya di sini, revolusi PC itu bukan cuma soal chip dan sirkuit ya, tapi juga soal pergeseran kekuasaan. Semacam itu. Bisa dibilang gitu. Keinginan komunitas buat membebaskan teknologi ini ketemu momentumnya. Momentumnya kapan tuh? Nah, tahun 1975. Momen penting banget, muncul MIT's Altair 8800. Ini kit komputer rakitan pertama yang harganya di bawah $400. Murah banget waktu itu. Langsung meledak. Klub kayak Homebrew Computer Club itu isinya orang-orang super antusias. Wah, jadi para pengoprek, para hobbyist, ini akhirnya bisa punya komputer sendiri ya? Persis. Ini demokratisasi teknologi tahap awal. Komputer nggak lagi cuma punya IBM atau militer. Ada cerita seru tuh, Steve Dompier berhasil bikin Altair mainin musik lewat radio AM. Kreatif banget ya. Nah, dari lingkungan homebrew ini kan muncul nama-nama besar kayak Steve Wozniak sama Steve Jobs. Gimana peran mereka? Wozniak itu kan jenius teknisnya ya. Dia ngerancang Apple I yang lebih terintegrasi dibanding Altair. Terus ketemu Jobs yang punya visi pasar. Mereka bikin Apple II. Nah ini lompatan besar. Komputernya siap pakai, lebih ramah pengguna. Nggak perlu rakit-rakit lagi. Jadi lebih jadi gitu ya produknya? Betul. Ini nunjukin perlunya kombinasi antara semangat berbagi ala pertas kayak Wozniak sama dorongan komersial dari Jobs. Biar produknya bisa nyampe ke pasar yang lebih luas. Oke, hardware-nya mulai siap nih. Tapi kan hardware aja nggak cukup ya. Biar benar-benar berguna buat orang banyak, pasti butuh software kan? Tentu saja, hardware tanpa software ya. Gitu deh, kayak mobil nggak ada bensinnya. Bill Gates sama Paul Allen jeli lihat peluang ini. Pas Altair keluar, mereka langsung nulis interpreter basic buat Altair. Jadi ada bahasa pemrograman yang lebih gampang dipakai. Oke, basic itu penting, tapi ada satu lagi nih yang sering disebut-sebut sebagai game changer. Yang benar-benar bikin PC meledak. VisiCalc. Iya kan? Spreadsheet pertama. Ini karya Dan Bricklin sama Bob Frankston. Nah, ini dia kunci kenapa PC akhirnya keluar dari kalangan hobis dan masuk ke dunia bisnis. Bricklin itu bayangin gimana kalau perhitungan finansial di layar bisa otomatis terupdate kalau satu angka diubah. Jenius. Itu kan dasar spreadsheet sampai sekarang ya? Betul. Ini ngasih alasan bisnis yang kuat banget buat orang beli Apple II.
komputer jadi bukan mainan lagi, tapi alat kerja serius. Ini killer app pertama dalam sejarah PC. Oke, jadi kalau dirangkum nih, mulai dari visi jauhnya Bush, terus demo futuristik Engelbart, nyambung ke semangat pemberdayaan kontra budaya, lalu Kit Altair yang nyulut api para hubis. Kemudian Apple yang bikin lebih user-friendly, dan akhirnya Physical yang ngasih nilai bisnis nyata. Wah, lengkap perjalanannya. Gitu ya kira-kira rangkaian kejadian pentingnya. Anda merangkumnya dengan baik sekali. Inti dari perjalanan panjang ini sebetulnya soal meletakkan kekuatan komputasi yang tadinya cuma milik institusi raksasa ke tangan individu, ke tangan Anda. Jadi ini bukan cuma soal teknologi, chip, sirkuit, tapi soal, yaitu tadi, pemberdayaan personal. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan, berangkat dari pemikiran para pionir awal ini. Apakah era komputer pribadi dan internet yang kemudian lahir ini benar-benar berhasil mewujudkan mimpi desentralisasi informasi dan kekuasaan? Atau jangan-jangan kita malah melihat bentuk-bentuk sentralisasi baru yang mungkin lebih kuat? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.